Halo, apa kabar teman-teman? Ini adalah video seri menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan belajar bagian pertama mengenai Adam diciptakan menurut gambar Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian? Kita cek yuk. Teman-teman perlu tahu yang namanya God's original plan for creating Adam. Apa sih rencana awal Allah ketika menciptakan Adam atau manusia yang pertama? Anda bisa membacanya dalam kitab Taurat kita, Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam atau manusia menurut gambar atau selem dan rupa demut kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau Anda tahu Kejadian 1 ayat 26 ini, maka Anda tidak akan kesulitan membaca kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita mendapatkan God's original plan for creating Adam, yaitu Tuhan berbicara di dalam sidang ilahi. Dia hendak menjadikan selem, yaitu patung, yang mirip dengan gambar Allah. Dan patung ini terbuat dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup atau nesema khayim ke dalam patung tersebut, sehingga patung ini menjadi makhluk yang hidup. Dan dia menamakan patung hidup ini Adam. Kemudian kita baca, supaya mereka berkuasa. Kata supaya mereka berkuasa di sini, let them have dominion. Artinya supaya manusia Adam itu mempunyai daerah kekuasaan. Kata dominion di sini, ini merupakan akar kata kingdom. Kingdom itu merupakan singkatan daripada king dominion. Artinya daerah kekuasaan seorang raja. Jadi artinya Adam dijadikan raja, Tuhan atau penguasa Kyrios atas seluruh bumi, dan Adam dijadikan imam atas seluruh bumi. Teman-teman perlu tahu bahwa Alkitab kita itu ditulis dengan menggunakan bahasa atau istilah-istilah kerajaan yang saya sebut juga dengan royal atau kingdom language. Jadi untuk Anda tahu bagaimana Musa menulis kitab Tauratnya, maka Anda harus mengetahui apa itu sistem kerajaan dan bagaimana dia beroperasi di bumi ini. Pada zaman Musa, bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Akkadia. Jadi pada waktu Musa menulis kitab Tauratnya, sudah menjadi kebiasaan raja-raja Babilonia dan raja-raja Assyria pada waktu itu, ketika dia mempunyai dominion atau daerah kekuasaan yang sangat luas dan jauh dari ibu kota, maka raja tersebut akan membuat selem atau patung. Biasanya patung ini mirip dengan dirinya dan dengan dewanya. Jadi patung raja sekaligus merupakan patung dewanya. Karena raja-raja tersebut mereka percaya merupakan anak-anak para dewa atau anak-anak Allah. Kemudian patung itu akan mereka tempatkan di daerah taklukannya. Dan semua masyarakat di sana harus sujud menyembah dan menghormati patung raja atau selem raja tersebut. Jika tidak, maka hal itu akan dianggap sebagai pengkhianatan dan mereka bisa dibunuh karenanya. Anda bisa membacanya dalam kisah Daniel pasal yang ketiga. Kisah di mana Raja Nebukadnezar membuat selem atau patung emas tingginya 60 hasta, kemudian diletakkan di dataran Dura di Babel. Dan semua yang tidak sujud menyembah kepada patung atau selem daripada Raja Nebukadnezar tersebut akan dibunuh, dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tentu Anda ingat kisah ini bukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Hanaya, Misael, dan Asarya. Jadi di Kejadian 1 ayat 26, Allah itu sudah mempunyai kerajaan sorga di dalam dimensi roh. Kemudian dia memperluas kerajaannya ini ke dalam dimensi ruang dan waktu kita dengan membuat kerajaan di bumi. Dan dia menempatkan Adam sebagai perwakilannya. Tuhan menempatkan patung yang kemudian dia beri nafas hidup sehingga menjadi makhluk yang hidup dan menjadikan bumi sebagai daerah koloni atau bagian daripada kerajaan surga. Anda bisa membacanya dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan Adam itu sebagai Tuhan, Kyrios, penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Allah yang adalah Bapa, dia tidak mempunyai wujud ataupun bentuk. Dia tidak bertempat, tidak berlokasi. Dia maha hidup dan dia ada di mana-mana. Karena dia adalah roh. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan semua ciptaannya, baik penghuni surga maupun penghuni bumi, maka dia mengambil gambar atau wujud, yaitu Sang Firman.
Yesus yang adalah anak Allah disebut juga dengan Selem Elohim atau Imago Dei atau gambar Allah itu sendiri. Jadi Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Dia adalah the visible image of the invisible God. Dia adalah Allah yang mempunyai wujud, Allah yang nampak dari Allah yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, yang ada di surga. Anda bisa membaca ini dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16 dan Quran surah 57 ayat yang ketiga. Di dalam Yesuslah alam semesta diciptakan, baik yang ada di dalam dimensi roh, yaitu yang tidak kelihatan, maupun yang ada di dalam dimensi fisik yang kelihatan. Muslim gagal memahami rencana Allah ini, sehingga mereka tidak tahu bahwa kita diciptakan menurut gambar, selem, dan rupa Allah, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Muslim atau RT6 ini kehilangan kitab Taurat Musa, kemudian mereka juga tidak tahu apa itu Mazmur, yang mereka sebut juga Zabur, kemudian mereka tidak tahu kitab para nabi, dan juga mereka tidak tahu apa itu Injil. Jadi menurut Muslim, Injil adalah sebuah kitab yang diberikan ketika Isa Al-Masih masih menyusu pada payudara Maria, yaitu masih nenen, ketika berusia 40 hari. Quran surah 19 ayat 30. Karena Muslim tidak tahu semuanya ini dan mereka kehilangan kitab Taurat Musa, maka mereka juga tidak mengerti rencana Allah ketika menciptakan kita, yaitu manusia. Kalau kita membaca rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam di dalam Quran, ini berbeda dengan rencana Allah di dalam Alkitab. Kita baca dalam Quran surah Ad-Dariyat surah 51 ayat 56. Dan aku, dalam kurung Allah maksudnya di sini ya, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada aku. Itulah sebabnya Muslim selalu bertanya, di manakah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Karena mereka tidak tahu apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, dan mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Jadi pertanyaan-pertanyaan RT6 atau pertanyaan-pertanyaan Muslim yang mengatakan, di manakah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu mengapa Allah kalau Maha Pengampun kok tidak mengampuni begitu saja dosa Adam? Dan mereka juga tidak tahu, teman-teman, kenapa Allah itu harus berinkarnasi atau menjadi manusia. Karena mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang akan aku katakan. Sehingga Muslim sangat susah sekali untuk mengerti konsep Alkitab kita. Sekarang kalau kita baca di dalam Quran, ada 4 ayat. Misalnya di Quran surah 2 ayat 34, surah 17 ayat 61, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116. Muslim tidak tahu kenapa malaikat harus sujud kepada Adam. Coba perhatikan ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah menciptakan Adam, kemudian Allah ini berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kalau ditanya, Muslim akan berbelit-belit, dan mereka mengatakan, oh karena Adam dijadikan khalifah dan sebagainya, karena Adam terbuat dari tanah, iblis kemudian yang adalah golongan jin, merupakan makhluk yang terbuat dari api, dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa artinya, mengapa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Bahkan kalau Anda tanya kepada RT6 atau Muslim, kenapa sih kita semua manusia harus mati? Maka mereka akan menjawab, ya semua yang bernafas harus mati dong, Bu Sofi. Tapi tidaklah demikian di dalam Alkitab, karena Alkitab memberikan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Muslim mencoba membuat berbagai macam penafsiran manusia bahwa, oh Bu Sofi, sujud itu bukan berarti menyembah. Tapi jelas kata-kata yang dipakai adalah sujudlah kamu kepada Adam. Padahal di dalam Quran surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 15 dan Quran surah An-Najm surah 53 ayat 62, sujud dalam kurung patuh hanyalah kepada Allah. Dan sujud itu diasosiasikan dengan menyembah. Jawabannya ada di dalam Alkitab kita, teman-teman. Malaikat harus sujud menyembah kepada Yesus sebagai Adam yang kedua. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Kemudian ketika Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, artinya ketika sang firman itu berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, Yesus menjadi Adam yang kedua, maka Allah berkata semua malaikat Allah atau semua theos, semua Allah di dalam surga harus sujud menyembah kepada Yesus. Dan ini menggemakan kembali Ulangan 32 ayat 43 versi Septuaginta LXX. Jadi jelas ya bahwa kita harus menyembah Yesus karena Yesus merupakan Selem Elohim atau Imago Dei atau gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah ini harus disembah. Kalau tidak, artinya Anda telah memberontak terhadap Bapa. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa.
Barang siapa menghormati aku, dia menghormati Bapa. Barang siapa menolak aku, maka dia menolak Bapa. Jadi jelas antikristus adalah dia yang tidak mengakui baik Allah yang batin, yang roh, maupun Allah yang zohir. Barang siapa tidak menyembah Yesus sebagai Mesias atau sebagai gambar Allah, maka dia harus mati. Anda bisa membaca ini dalam Lukas 19 ayat 27. Barang siapa yang menolak Yesus sebagai Raja Mesias, sebagai gambar Allah, maka dia harus dibunuh. Kalau Anda membaca di dalam hadis-hadis yang sahih dan otentik, bahkan Muhammad sendiri berkata bahwa Allah menciptakan Adam di dalam gambarnya sendiri atau dalam rupa Allah. Jadi mirip dengan Allah. Anda bisa membaca ini di dalam Musnad Ahmad dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Bahkan Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku Ahmad bin Hambal, dia pernah mengatakan bahwa tinggi Adam pada waktu diciptakan adalah 60 hasta. Tapi aku tidak yakin apakah dia meriwayatkannya kepada kami atau tidak. Tambahan bahwa tinggi Adam 60 hasta ini juga ditemukan di dalam Sahih Al-Bukhari volume 8, buku 74, nomor 246. Hadis dari Abu Hurairah, dia melaporkan bahwa Muhammad pernah berkata, Allah Ta'ala dan mulia, dia menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri, dan tingginya adalah 60 hasta. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, buku 82, nomor 5873, Sahih Muslim, buku 40, nomor 6809. Dengan kata lain, baik Allah maupun Adam kira-kira tingginya sama, teman-teman, 60 hasta atau 27,5 meter, menurut Muhammad. Anda bisa menemukan riwayat ini banyak sekali, teman-teman, dari Abu Hurairah, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya dan dalam tinggi Allah itu sendiri, sama kira-kira 60 hasta. Ini ada dalam Sahih Bukhari nomor 6227, Sahih Muslim 2841. Bahkan dikatakan, jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan kamu pukul wajahnya, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Ini ada dalam Sahih Muslim nomor 2612. Dalam riwayat lain dikatakan Abdullah bin Umar, dia berkata, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Ini ada di dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, volume 5, halaman 217. Dan dia mengatakan bahwa sanadnya dan perawinya adalah sikoh. Bahkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Al-Sunnah, Muhammad berkata, jika seseorang kamu pukul, maka hendaklah dia menjauhi wajahnya, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut rupanya sendiri. Bahkan di dalam hadis riwayat lainnya, Muhammad juga pernah berkata, janganlah kamu menghina wajah seseorang, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut rupa Al-Rahman atau rupanya sendiri. Ini ada di dalam hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Al-Sunnah, Ibn Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubra, Al-Tabrani dalam Al-Muqjam Al-Kabir, dan Ibn Abi Asim dalam Al-Sunnah, dan masih banyak lagi, teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Kita akan lanjutkan dalam part yang kedua. Jangan lupa ya, subscribe dan like video-video daripada Al Hayat Indonesia.